Selamat malam para pemirsa YouTube Surya KKS dimanapun berada. Salam kebajikan, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat berkas waras, ayom-ayom tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sih wiloso saking ngersaning Gusti ingkang Maha Agung. Saya juga menyampaikan selamat tahun baru 2022. Semoga segala harapan menjadi yang terbaik dan lebih baik dibanding tahun sebelumnya, dan semoga apa yang kita harapkan, kita cita-citakan selama tahun 2021 belum tercapai, belum terlaksana, bisa terlaksana dan tercapai pada tahun ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada para pemirsa semua. Malam ini saya di posisi di Pertapaan Kembang Lampir. Saya bersama dengan Pak Tris atau Pak Surakso Sekarsari. Beliau ini sebagai abdi dalem resmi yang ditunjuk, ditugaskan oleh Keraton Ngayogyakarta Adiningrat untuk menjaga di Pertapaan Kembang Lampir ini. Dan malam ini malam Anggoro Kasih, malam Selasa Kliwon, beliau menemani kami, saya bersama istri, adik, ada Om Dono, ada Mas Tio Saruso, dan kami memang sengaja tidak mengajak anak-anak semua karena memang ini tugas kami sebagai orang tua untuk nyunggoto, nyunggi, dalam istilah Jawanya itu anak polah yo bobo sing kepradah. Nah, ini orang tua yang kepradah untuk memprihatinkan, untuk merehatinke nirakati anak putu supaya di tahun 2022 ini nanti semuanya akan tansah nyandung nyampar sekar cempaka mulya, tansah pinaringan wilujeng rahayu kang tinemu bondolan bejo kang teka saking kersaning Gusti sinurung kasengkaken dening para leluhur. Ada satu hal pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa di sini mengingat apa yang telah dipesan atau diingatkan, diperingatkan oleh beliau Sang Hyang Begawan Pasopati mulai pada bulan Oktober waktu itu, sekitar tanggal 21 Oktober, beliau perintah supaya kita melakukan ritual atau upacara yang tempatnya di Pertapaan Kembang Lampir ini dengan suatu tujuan, bahwa waktu itu beliau ngendika akan ada banyak mara bahaya besar ya. Mara bahaya besar itu baik dari elemen air, elemen tanah, elemen api, elemen udara, dan memang terbukti waktu itu apa yang disampaikan oleh beliau Sang Hyang Begawan Pasopati yang berstana di Mahameru, Gunung Semeru, dan kemudian pada bulan Desember, tanggal 4 Desember tepatnya, Gunung Semeru meletus. Dan selain itu masih banyak lagi sebenarnya mara bahaya yang kemungkinan besar atau memiliki potensi besar akan terjadi. Nah, di sini Sang Hyang Pasopati kemudian memberikan perintah berturut-turut, yang waktu itu juga memberikan perintah kepada kami supaya membuat pisungsung berupa ketan kuning ya. Iya, waktu itu ketan kuning, ada enten-entennya, kemudian ada kolak pisang ya. Dan semua itu dikemas dalam bingkisan atau dalam nampan yang diberikan hiasan janur. Dan pada saat itu beliau menyampaikan bahwa nanti sekitar tahun baru, yaitu sekitar tahun baru itu bisa sebelum tahun baru atau setelah tahun baru, itu di sekitar Semeru atau Gunung Semeru itu sendiri akan menunjukkan potensi
fenomena alam atau bisa disebut bencana alam. Jika kita tidak siap untuk menghadapi, tentu akan menjadi bencana alam. Dan seperti yang beliau ngendikake, beliau sampaikan dari tanggal 31, kemudian itu sudah ada semacam erupsi dari Gunung Semeru, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai hari ini itu terjadi banjir lahar dingin yang luar biasa besar dan bahkan lebih besar dari yang terjadi pada tanggal 4 Desember. Bedanya lahar dingin kali ini terjadi pada saat warga masyarakat sudah lebih siap. Jadi puji syukur tidak ada korban jiwa. Nah, ini yang kita lihat di sini ada elemen air dan elemen tanah yang sedang dominan. Namun demikian bukan berarti ini sesuatu yang sudah usai atau sudah selesai. Karena nanti bisa kemungkinan akan bergantian mendominasi dari elemen yang lain, yaitu elemen udara dan elemen api. Nah, kalau kita bicara soal elemen api, tentunya potensi Gunung Semeru yang sudah seperti saya sampaikan dalam vlog saya sebelumnya, dengan merunut apa yang diinformasikan oleh Ki Ageng Mangir Wonoboyo bahwa Gunung Semeru itu pernah meletus dahsyat sekali pada tahun 1818, namun demikian tidak tercatat dalam sejarah karena mungkin minimnya alat dokumentasi pada waktu itu, dan sekitar Gunung Semeru masih minim sekali warga masyarakat yang tinggal di sana. Namun demikian, apa yang disampaikan oleh Ki Ageng Mangir ini juga sekaligus menjadi warning untuk kita semua, terutama para warga yang tinggal di sekitar Semeru, bahwa jangan pernah lengah, jangan pernah kita menganggap remeh atau sepele bahwa Gunung Semeru itu letusannya hanya itu saja, hanya hembusan-hembusan atau yang sifatnya itu vulkanian, tetapi skalanya kecil-kecil dan sangat intens. Namun saya pribadi melihat apa yang disampaikan oleh Ki Ageng Mangir ini merupakan suatu potensi yang tidak menutup kemungkinan bisa terjadi, atau probabilitas untuk terjadi itu masih sangat memungkinkan, apalagi ditambah dengan warning yang disampaikan oleh beliau Sang Hyang Begawan Masopati bahwa nanti sekitar tahun baru dan setelahnya itu Semeru akan menunjukkan kekuatannya. Nah, di sini kalau kita melihat potensi letusan Gunung Semeru, maka tidak menutup kemungkinan apa yang disampaikan oleh Ki Ageng Mangir bahwa dulu pernah meletus besar sekali, dahsyat sekali. Maka itu kalau terjadi lagi, itu artinya letusan yang dahsyat itu memiliki siklus 200 tahun lebih sedikit. Nah, kalau memang itu terjadi, ya sebenarnya kalau warga masyarakat itu siap, itu sebenarnya tidak apa-apa. Itu fenomena alam yang biasa, karena itu merupakan kekuatan alam yang sedang menata pola keseimbangan, menata sistem keseimbangannya atau equilibrium, mencapai titik keseimbangan. Ya diumpamakan kalau timbangan itu harus dikalibrasi, kalau roda-roda mobil itu harus disepuring, kalau kaki-kaki itu harus dibalancing. Itu merupakan kejadian rutin atau berkala yang sudah biasa dan bukan menjadi bencana alam asalkan kita bangsa manusia ini sudah tanggap ing sasmita, bisa mengetahui, memahami apa yang sedang dilakukan oleh alam semesta. Oleh sebab itu marilah kita bijaksana, menjadi orang yang waskita permono, supaya kita bisa mengetahui bahasa alam, informasi yang disampaikan oleh seluruh makhluk hidup bahwa alam sedang akan punya gawe yang cukup besar. Nyatanya bangsa binatang itu lebih tahu, lebih tanggap ing sasmita, lebih permono waskita ketimbang bangsa manusia, ya. Nah, itu selain itu masih ada lagi potensi-potensi yang lain, terutama dari elemen tanah, elemen api, dan elemen air, termasuk elemen udara, yang saya sebut sebagai potensi bencana dari selatan, yaitu berupa gempa bumi yang akan menimbulkan trigger efek berupa gempa bumi, maka berupa tsunami. Maka tsunami itu merupakan second effect dari adanya gempa bumi. Maka peringatan dari BMKG, para
ahli geologi, ahli kegempaan itu tidak boleh disepelekan atau dianggap remeh ya. Tapi semua itu merupakan potensi yang sangat mungkin terjadi. Apalagi jika dikroskan dengan apa yang disampaikan oleh para leluhur. Saya sudah mendengar dari narasumber yaitu dua leluhur besar, diantaranya Ki Ageng Mangirwonoboyo, ada Kanjeng Panembahan Senopati yang ngendiko yang menyampaikan bahwa sebenarnya tsunami itu sudah tertunda selama 100 tahun, harusnya terjadi 100 tahun yang lalu. Tapi karena di ritual para leluhur nenek moyang kita zaman dulu juga melakukan ritual-ritual untuk memohon, untuk jika diperkenankan untuk ditunda, maka memang itu terjadi dan akhirnya tertundalah sekitar 100 tahun. Nah ini dari adanya efek penundaan ini juga ibaratnya kekuatan, bisa saja ini terakumulasi menjadi kekuatan yang tersimpan menjadi bom waktu yang memiliki kekuatan ledak yang dahsyat sekali. Maka saya termasuk punya rumah yang di pinggir pantai hanya 800 meter dengan ketinggian permukaan tanah itu hanya 4 meter di atas permukaan laut. Saya tidak bisa menyepelekan seperti orang-orang yang lain yang tinggal di pegunungan yang jauh dari pantai mungkin bisa saja menyepelekan. Tetapi coba kalau panjenengan tinggal di tepi pantai, sikap menyepelekan itu hanya saja ya itu tak ubahnya sikap bunuh diri atau ya sikap yang sangat ceroboh ya. Maka saya pribadi harus membangun sikap yang lebih bijaksana. Tidak mau saya menelan mentah-mentah berbagai informasi, tetapi saya cerna dengan rasio, dengan akal sehat saya, dengan mata batin, mata spiritual saya, kemudian saya mix, saya kombinasi, akhirnya saya sendiri mendapatkan kesimpulan bahwa ini memang potensi itu semakin dekat waktunya, semakin dekat harinya, dan melihat tanda-tanda alam, bahasa alam yang makin intens muncul, itu memang semua mengarah ke sana bahwa tahun 2022 ini ibaratnya dua kutub ekstrim akan terjadi secara bersamaan. Kutub ekstrim yang baik, yang positif menurut pemahaman kita, yaitu berupa mengucurnya atau ngerujuknya rezeki-rezeki kanugrahan agung yang selama ini tertunda. Nah, itu bisa menjadi suatu harapan yang baik untuk kita semua bahwa mungkin segala sesuatu yang tertunda di tahun kemarin, tahun sebelumnya nanti akan tumpuk undung, akan menjadi bersamaan keluar di tahun ini. Ibaratnya orang nompo gaji itu dirapel. Tapi ya ada kutub negatifnya. Kutub negatifnya itu ya berupa itu tadi, potensi fenomena alam yang bisa menjadi bencana alam yang dahsyat ketika manusia lengah atau menyepelekan. Oleh sebab itu, marilah kita pahami bencana alam ini sebenarnya aslinya bukanlah bencana. Hanya akan menjadi bencana ketika orang-orang itu tidak mengindahkan yang namanya mitigasi bencana, yang tidak mengindahkan sinyal-sinyal gaib, yang tidak menghiraukan bahasa alam yang sudah makin intens memberikan informasi kepada seluruh makhluk hidup. Nah itu, maka marilah kita selalu mau untuk mendekat dengan alam, dengan cara menebarkan welas asih kepada alam semesta, kepada seluruh makhluk ya, kepada semua suku, bangsa, agama. Jangan pilih kasih. Itu merupakan suatu terapi untuk menebarkan welas asih dengan tulus tanpa pilih kasih. Ya, kalau Anda itu menyayangi lingkungan alam, pasti akan semakin peka karena Anda akan seperti menyayangi diri sendiri. Maka ketika akan ada suatu mara bahaya, ibaratnya suket godhong dadi rewang. Alam semesta ini akan berpihak kepada Anda dan Anda akan merasakan sak tiba-tibane tansah nemu bejo, nemu selamat ya. Itu yang saya sampaikan pada sedulur-sedulur semua. Semoga ini menjadi wahana kita semua untuk mengasah batin, untuk meningkatkan semangat juang kita, mempertebal mental kita, dan jadikan hidup ini jangan seperti spekulasi.
atau bermain judi. Karena apa? Dengan ilmu spiritual, dengan ketajaman akal budi, ketajaman rasio kita, semua itu akan menjadikan hidup ini tidak seperti orang yang sedang gambling. Bahkan hidup ini penuh dengan kepastian. Nah itu mungkin ada dari Pak Tris yang akan disampaikan pada dulur-dulur semua. Gusti kula ngaturaken sumpun ngunjuk dumateng wahyu dumateng eyang. Kawula di dalem Suraksa Sekarsari, kawula wedal dinten menika sowan. Anggen kula sowan ndherekaken pisuwanipun sepindah nggih menika Bapak Sabdo Langit dipun sekuyung dumateng Ibu Untari utawi Om Dono utawi Bapak Setyo. Ing wedal menika sami sowan. Anggenipun sami sowan tasah badhe nenetung ndedonga dhateng resanipun Gusti. Ngawontenaken sesaji sekar kinantenan gantal kinang dadi unjukan kopi dupa. Kagem ingkang mengkoni bertapane mriki sedaya kalepatan sedaya kekiranan anggenipun sami sowan tasah nyuwun pangapunten. Dungkak kaping kalipun pisuwanipun Pak tilas pepundhenipun utawi eyang-eyangipun nggih menika Ki Pemanahan Penembahan Senopati Ki Juru Mertani utawi Ki Ageng Utara. Ing panuwun sedaya keluarga anggenipun sami maraswan saged ayem-ayem tata titi tentrem kalih seluruh beda mboten manggih halangan. Dungkak kaping 3-nipun Bapak Sabdo Langit lan Ibu Tari ingkang sami maraswan dados mboten sanes. Namung tasah ndongaaken sedaya putra lan wayah wonten mapan wontenipun di papan pundi nggih. Gandeng wulan menika taun baru mengkenaken taun ingkang wangi. Mugi-mugi sedaya putra-putra dumah dhateng Ibu Untari lan Bapak Sabdo Langit tansah dipun lindungi dhateng ngarsanipun Gusti. Bapak Sabdo Langit lan Ibu Untari saged anggenipun ngomongi dhateng putra wayahipun saged tinambahna yuswanipun saged dipun paring kekiyatan lantaran anggenipun sowan wonten pertapanipun nyuwun dhateng ngarsanipun pepunden-pepunden iki. Semonten ugi Bapak Setyo anggenipun ngomongi dhateng garwa lan putra mugi-mugi semonten ugi sampe saged kabantu dhateng ngarsanipun pepunden iki. Sinajan to putranipun Ibu Untari lan Bapak Sabdo Langit kathah ning wedal menika mboten saged malah sowan tansah dipun suwunaken wonten pertapane mriki eyang-eyangipun mugi-mugi tansah nglindungi ngayomi menapa ingkang dados panyuwun. Dan juga kaping sekan saketa sami kadunungan wahyu sinebat wahyu kembang semampir utawi wahyu gagagrip utawi songsong tunggul naga Kiai Tajuk Ngaputa Ngetaram utawi Kiai Balat. Para wahyu, para pusaka ingkang lenggah wonten bungkur payeksa dinten menika dipun caosi saji sekar kinandhan gantal kinang dadi unjukan kopi. Ingkang tetaos nggih menika Bapak Sabdo Langit lan Ibu Untari dipun sengkuyung dening Bapak Setyo utawi Om Dono. Pramila wedal menika samangke kula sumanggaken dhateng sampun pepunden-pepunden ingkang lenggah wonten pertapan Gunung Manoko Kembang Semampir. Nuwun paling badhe nyuwun preso. Ki Ageng Nis Nukakuna Putri. Ingkang asring ingkang Nyi Ageng Nis. Nyi Ageng. Nggih ingkang asring wonten mriki. Soale kula niku nate ngimpi ten mriki niki. Nate sare mriki malam jemaah legi niku wonten piantun putri. Niku kula tangleki niku Ki Ageng Nis. Lah kula kok Ki Ageng Nis kok colok sebatane kok Ki Ageng niku kok iki putri lah kula penasaran. Nggih, malah ingkang leres nggih anu, Panci Putri Nyi Ageng Nis ingkang wonten mriki asring sanget. Nah, niki penyasaran kula rak mangkat teng jenengan iki kok kesebatane kok Ki Ageng. Oh. Nah niku lho Ki Ageng Nis ngoten to. Nggih. Nggih, kok nang kene kula tanut niku Ki Ageng Nis niku putri sing kula ngertos. Ngoten lho, kula penasaran lho niki. Ane wah kapan Pak Sabdo anu kok dilayak dijemah lagi saban saiki diberi kula saged tanut ngoten ya. Niki Panci leres putri niki ngoten nggih. Eyang Ageng Nis Putri. Eyang Ageng Nis. Oh, Eyang Ageng Nis ingkang putri. Lenggahipun, Pak. Menawi Eyang Ageng Nis Putri niku sumare wonten Kota Gedhe. Oh. Ingkang sajejeripun Ki Ageng napa Pangeran Jayaprana kalian
Sultan Hadiwijaya utawi Joko Tingkir. Pane kula niki ndeleng pas ngertos iso tak bagi utawa tak sungkeme ten paribasane ngoten. Asring sanget to. Asring sanget. Yang Agnes Putri. Nggih. Nggih. Oh alah. Sampun cocok to. Nggih. Yakin kok putri iki. Nah, mriki niku mboten namung pinjungan. Nggih. Nggih ngoten niku. Pinjungan. Pasaran nek barang kula pun ngoten. Niki wau rawuh. Anu kok ya Mbok wonten wingking ya. Mbok bilih kudu lanang nih. Mbok bilih Pak Tris radi le mirengke radi geseh nopipun sakjane nyi ning mbok bilih nganu napa le kepireng ki nek ning kang asring langkung asring niku malah nyiagen. Ingkang asring-asring dawuh napa pireng kula panjenengan ngucap teng mriki rak mireng kula Ki Ageng. Nggih, Ki Agengnis lajeng Nyi Agengnis sebab nggih wonten mriki putri nggih mireng nyebat teng mriki Kakung Putri nanging ingkang asring paring dawuh ingkang putri. Menawi Ki Ageng Pemanan kakungan ingkang dawuh menawi Eyang Agengnis ingkang putri. Eyang Agengnis putri ingkang asring dawuh menika. Pak Tris pasare wonten mriki lho. Mriki kula ten mriki lho. Mboten hare to. Mboten lha kula tangi ya kula niku. Kula termeden lah, kula mak trinding terus, medhul terusan bareng pun niku. Nggih mriki ada tamu. Iya, ini tak mboten anu. Pak Tris bar ngomongan apa kok pakai medhun ngoten niku. Kula mireng kula pun degen mriki niku tamu niku sing anu ngelokke kula. Nggih. Pak Tris kok termedhun. Kuwi. Kula mah Lokyo sebelah mana wong sekene. Nggih pun leres niku anu yang Agengnis ingkang anu putri. Itu Mas. Ayo. Mana-mana boleh. Menawi nika nggih asring sanget ndawuhi Eyang Agengnis Putri. Sanipun anu malah ngene. Uga asal Nggih leres sanget niku. Pak Sabtu lek sowan mrene lho malah dit semua. Semua saiki iki selot pirang dina ora 5 dina. Niki Selasa kliwon. Nah nggih to. Nika lajeng Kanjeng Panembahan Senopati nggih asring sauger nganu nembang sinom gangsal was nika mesti kerep rawuh. Jangan lupa. Kalau wingi anu ngersakaken lodeh pitung werna. Kathah bebaya ini. Ya, saya kira cukup demikian sedulur-sedulur. Semoga ini menambah kontribusi bagi semuanya siapapun yang ingin belajar tentang spiritual Jawa. Akhir kata sebagai penutup saya sampaikan Wilujeng Rahayu kang tinemu bondolan bejo kang teka saking kersaning Gusti. Mugi kita sedaya tansah nyandung nyampar sekar cempaka mulya, Suradira jaya ningrat, lebur dening pangastuti, jaya-jaya wijayanti, rahayu-rahayu sagung titah dumadi. Nuwun.